Oke, kembali lagi di Berkilau TV episode kedua. Gua Angga, Gua Andra. kita bersama narasumber kita. Oke Bang, bisa diperkenalkan dirinya? Nama gue Maulana, biasa dipanggil kalau waktu sekolah dulu Ambon. Mungkin karena kulit ya, warna kulit ya, karena gue bukan keturunan orang Ambon, jadi ya gue sih nggak fine aja lah selama itu nggak ada nggak rasis atau nggak segala macem. Gue oke aja dipanggil Ambon waktu zaman sekolah. Untuk sekolahnya alumni mana ya, Om? Gue alumni STM 53. Dulunya namanya itu STM Pemda 1 DKI. Jadi makanya disebutnya 1 DKI itu, dia dulu asal mulanya pertama kali sekolah itu berdiri STM Pemda 1 DKI. Pemda 1 DKI ya. Yang di pusat atau yang Cilincing gitu? Enggak, kalau itu cuma satu sekolah doang, Ya, di Mangga Besar. Mangga Besar. STM Pemda 1 DKI. Kalau misalnya DKI itu cuma sebagai sebutan kali ya. Kalau di Cilincing itu gue nggak tahu, kalau nggak salah DKI 23. Gue nggak tahu nama sekolahnya sekolah apa, kalau nggak salah 36 atau gimana ya. Tapi kalau di sekolah gue tuh memang awalnya memang namanya STM Pemda 1 DKI. Pemda Jadi 1 DKI. ketika dirubah sama peraturan pemerintah, itu sekolah berdasarkan urutan paling tua. Sekolah gue berdiri tahun 1966. Sekolah yang paling tua saya sudah tahu lah ya, Budi Utomo 1908. Iya. Jadi itu sekolah ada 58 STM. Pada saat waktu gue sekolah ya, gue nggak tahu sekarang udah nambah apa enggak. Jadi gue kalau urutan 53 berarti masih ada beberapa sekolah lagi di bawah gue yang setara. Terus juga kalau nggak salah SMK 56 itu di bawah gue berarti lontong apa sekolahnya. Kalau nggak salah dia tahun 70 atau 80-an deh dia berdiri. Gitu. Kalau untuk lulusan tuh lulusan tahun berapa ya, Om? Gue masuk 2004, lulus 2007. Alhamdulillah gue naik kelas terus juga. Naik terus ya. Nggak pernah stay itu ya? Nggak pernah stay, gue nggak pernah tinggal kelas. Nah, sebelum di SMK 23 DKI ini, SMP-nya di mana, Om? Gue SMP di SMP 129. Waktu gue masuk SMP 129 itu dia tuh kalau nggak salah peringkat ketiga di Jakarta Utara. Iya. Itu memang agak susah masuknya, cuman alhamdulillah tembus. Alhamdulillah juga gue nggak tinggal kelas. Lulus. Waktu itu pas lulus itu gue bingung ya antara masuk SMA atau STM ya. Cuman fokusnya kan laki-laki, paling gue suka listrik. Gue masuk STM listrik. Cari di SMK 56 gue kelempar nama gue ya dulu ya. Iya. Kelempar ke SMK pilihan kedua gue di SMK 53. Jadi tapi tahu dari 53 ini dari siapa ya? Apa tahu? Kalau itu biasanya pilihan ya bro. Dulu waktu itu masih ada pilihan. Pilihan lu sekolahnya di mana nih? Misalnya lu jurusannya maunya listrik. Nah, lu cari tuh STM yang jurusan listrik. Listrik. Pilihan pertama SMK 56, kedua 53, ketiga 55. Yang biasa disebut 11 Ancol ya. Gua pas gitu di SMK 56 di Pluit, gua ketendang nama gua. Ada lama-lama hilang. Nah, pas di 53 ini gua urutan 44. Dari 130 siswa yang masuk. Itu kan udah ada 2 jurusan ya, listrik sama otomotif. Listrik sama mesin. Oh, berarti emang ini nyari sendiri ya, bukan rekomendasi dari temen gitu? Enggak. Jadi kalau untuk alamat, gue minta bantuan tetangga. Karena gue buta sekali daerah situ, gue nggak tahu naik apa, akhirnya dianterin ketemu. Tapi tetangganya ada, tetangga yang diminta itu alumni situ atau? Enggak ada. Bukan. Enggak ada. Jadi pas ketika gue sekolah di situ udah dapat 2-3 tahun lah. Baru gue kenal beberapa orang yang bekas sekolah di situ. Gue ngobrol. Tapi memang udah tua, alumni tua. Nah, sekitaran rumah ya? Iya, sekitaran rumah. Tapi itu ketemunya jarang banget ya, 1-2 orang yang ketemu gitu loh. Enggak istilahnya wah ini segini kelompoknya segini enggak, tapi 1-2 benar-benar sedikit, minim. Kalau biasa kita sebut itu basis periuk. Iya. Jadi kalau di SMK Om ini jurusannya ada listrik, mesin. Kalau yang terbaru pas gue naik kelas 2 tuh otomotif. Oh, yang baru masuk ya, otomotif ya. Nah, jadi kalau untuk rekomendasi yang netizen mau SMK kan, mau masuk STM. Cuman kalau sekarang nggak bisa. Istilahnya gini loh. Kalau sekarang kan sistem zonasi. Sistem zonasi. Balik ke kayak dulu nggak sih? Kayak rayon gitu? Gue nggak tahu. Cuman setahu gue, pengetahuan gue pas gue baca artikel yang keluar sistem zonasi, terus juga gue karena sekarang gue menjabat jadi RT, jadi gue tahu lingkungan gue
Sistem zonasi itu ya lu tinggal di sini, lu sekolah di daerah sini. Misalnya lu tinggal di Jakarta Utara nih. Iya. Ya lu mau cari STM yang listrik lah gitu misalnya. Ya lu cari yang di Jakarta Utara. Kalau misalnya untuk mau keluar tuh mungkin bisa, tapi mungkin agak sulit kali ya. Karena gue orang tahu kurang paham kayak gitu. Jadi pas tahu kayak gitu, gue rasa buat sekolah di sana udah susah. Udah susah ya, untuk Ditambah lagi sekolah gue udah pindah. Tadinya di mana? Tadinya di Mangga Besar. Tadinya di Mangga Besar, ya dekat aksesnya gampang lah. Kita naik bis sekali. Kalau masih ada bis ya. Iya. Kita naik bis sekali, jurusan Grogol kita turun di Mangga Besar lah. Mangga Besar kita turun tinggal jalan paling 300 meter lah dari jalanan itu keluar, ke dalam 300 meter. Kalau sekarang udah pindah ke Cengkareng. Jauh ya, pindah Jauh juga. sekali. Gue per 2013 pas gue kerja di Cengkareng, gue main ke sono. Gue sempat ngerokok berapa batang, sih itu gue ngeliatin sekolahnya emang bagus banget lah, ketimbang sekolah gue yang dulu. Dibilang bagus mah bagusan sekarang kemana-mana lah. Cuma gue berpikir bakalan ada nggak sih yang sekolah di sini anak Priuk gitu loh. Jauh. Iya, di samping aksesnya. Akses kendaraannya, angkotnya susah. Iya. Itu lingkungannya musuh juga bukan sih? Enggak, itu lingkungan orang pemukiman padat. Tapi untuk pindah alamat gitu, itu guru-gurunya masih yang sama apa beda lagi juga? Gue hilang kontak sama guru-guru. Jadi ketika HP gue ganti, HP gue hilang, nomor-nomor guru-guru gue hilang. Pengen banget silaturahmi sama dia. Gimana kabarnya? Setahu gue sih namanya guru ya, ketika ditempatkan satu sekolah situ ya mungkin di situ juga sekolah itu mau kemana pindahnya. Kecuali dia mungkin dimutasi atau di mana, itu setahu gue ya. Iya. Gitu loh. Nah, masuk ke zaman sekolah ya Om ya. Tahun 2004 ya Om masuk. Itu di sekolah Om itu terkenal ada penatarannya sih Om? Kalau penataran secara ilegal ya iya pasti kita ditatar, kita diperkenalkan yang namanya sekolahan seperti ini. Dulu tuh pertama kali gue sekolah di situ, kepala sekolahnya namanya Pak Muller, tinggi besar, giginya giginya ompong. Dia itu yang bikin gue, wah gue salah pilih sekolah nih. Ketika waktu dia bicara di mimbar, dia ngomong dari 58 SMK yang ada di Jakarta, sekolah gue peringkat 58. Wah, gue bilang gila ini paling terendah nih. Serius nih orang ngomong gini, tapi itu kan secara kepala sekolah yang ngomong, nggak mungkin dia bohong ya kan. Tapi dia ngomong sambil ketawa. Semua anak-anak yang ikut itu pada ketawa semua. Ya. Iya, pantesan aja gue yang sekali berbegini aja bisa peringkat 44 gitu ya kan. Nem terendah itu kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12. Temen gue masuk. Gue bilang tapi pas pada saat itu dia juga perkenalkan prestasi salah satu anak murid kelas 2 kalau nggak salah itu orang. Iya. Dia tuh juara ngelas se-ASEAN. Gue bilang, wih hebat amat ya kan. Pasti las-lasannya bagus sekali tuh. Iya. Makanya dari situ dia dapat beasiswa sampai dia kuliah tuh anak. Karena dia juara. Nah ketika itu penataran yang legal ya. Kalau penataran yang ilegal ya ada lagi pas ketika di jalan kita sama senior-senior. Ya. Entah dipalak, entah di ya paling deknya itu suruh makan permen karet ganti-gantian. Permen karet itu. Permen karetnya ganti-gantian. Basis itu kayak apa semuanya? Semuanya. Tapi gue nggak mau, gue bisa. Gue bilang gue bisa. Gue nggak mau ditatar sama lu. Anggap aja kita diajarin sama guru, pasti guru itu lebih pintar. Sekarang gue ditatar sama lu yang belum tentu nyalinya gede, lu natar-natar gue. Siapa lu? Kalau teman-teman lu senior, lu nggak bisa main kayak gitu doang. Yang kita tahu juga kan biasanya kan permen biasa gitu sampai habis. Kalau permen karet yang nggak bisa habis kan? Nggak habis. Big Bubble gue inget banget itu. Aduh. Depan Ancol kok. Depan Highlight kan belokan Highlight itu kan hotel Highlight. Nah situ kan ada sekarang udah ada pos polisi sih. Dulu tuh nggak ada. Kita ngejejer situ semua ganti-gantian. Gue bilang gue bisa lah. Natar gue cuman berpelonco gini buat apaan? Beda ditatar sama anak Priuk. Ditatar sama anak Priuk ya udah nih lu bawa nih senjata nih. Lu bawa celurit, lu bawa segala macam, bantai tuh anak sekolah. Bantai. Nggak istilahnya cuman digitu-gituin buat apaan, nggak ada enak-enaknya. Oh jadi ada 2 penataran kali ya? Penataran Albes sama basis gitu? Kalau Albes sulit. Albes gitu, kalau Albasis itu kita nggak bakal pernah bersatu. Karena sekolah gue tuh dari segala macam penjuru, semua Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat ada semua. Timur aja ada Cakung sampai kalau nggak salah Romangun kawan gue.
Kalau Bogor, Bekasi, Tangerang pun ada. Ada ya? Ada semua basis kereta itu jatuhnya. Jadi kalau untuk kalau basis susah. Tapi biasanya paling kita 2-3 basis. Paling sini kan Priok, Sunter, Pademangan. Digabung. Cuman bareng. biasanya gue selalu minta biasanya teman gue, senior gue selalu minta pisah. Priok sendiri gitu. Priok sendiri. Karena tantangan kita lebih besar daripada dia. Dia keluar misalnya Pademangan, dia keluar Pademangan naik bis. Paling kalau nggak ketemu Kampung Jawa, ketemu Captun udah sekolah. Lah gue datang ke terminal, ketemu semua anak sekolah di situ. Iya. Dari segala macam. Ya? Iya, pusatnya pastinya kan. Dari segala macam ketemu, belum tentu gue selamat. Itu kalau di terminal itu biasanya ketemunya siapa sih? Dulu waktu pertama kali masih banyak sekolah, anak sekolahan, paling pertama kali pintu masuk terminal anak SMA 41. Sebelahnya Bajak, sebelah-sebelahan nih sama Bajak. Tapi gue nggak tahu kenapa dia nggak pernah berantem. Cuma sebelah-sebelahan aja tongkrongan, sama-sama nunggu bis. Masuk ke sebelah kiri gue DKI. Sebelah sono lagi kalau nggak salah DKI 23, cuman jarang-jarang dia orang. Sepeluit sama 11 biasanya di depan, pas pintu keluar terminal bis. Dia nongkrong di situ. Banyak banget gitu. Banyak. Kayak tantangannya, lu berangkat sekolah aja tuh tantangannya bener-bener perjuangan ya. Perjuangan. Jadi awalnya gue tuh nggak tahu gitu loh, namanya sekolah ini tawuran apa sih segala macam. Lu boleh ketawa ya, kalau misalnya gue di bis itu ngerjain PR. Gue ngerjain PR. Iya, gue ngerjain PR di bis. Nah gitu PR fisika gue kerjain di bis. Kalau masih fisika dasar masih gampang lah ya. Ngerjain PR. Itu baru-baru gue masuk. Diketawain sama anak-anak itu. Wah, main anak STM ngerjain PR. Tambah lagi gue dulu berangkat sendirian. Gue nggak tahu yang namanya basis apa itu gue nggak tahu sama sekali. Gue berangkat sendirian. Sampai ada yang negor gue itu, namanya kalau nggak salah Sinyo itu. Lu jangan berangkat sendirian, lu ikut basis mana? Basis apaan? Lu dari daerah mana sih? Daerah Priuk. Oh basis lu Priuk, ketua lu si Amim katanya. Amim siapa? Gue bilang gitu ya, gue nggak tahu siapa. Nanti lu bakal ketemu Captun. Captun itu apaan? Gue bilang. Itu anak sekolah, SMA 10. Oh begitu. Itu mungkin beruntung gue pagi-pagi. Gue lewat stasiun Mangga Besar, lewat sedikit. Anak Captun tuh baru pada turun semua dari stasiun. Dia teriak-teriakan dalam bis. Woi, gue satu DKI ini. Apa sih maksudnya gini ya kan? Akhirnya pulang udah pasti bareng. Ketemu, Tatar dipisahin. Lu anak mana? Priuk bang. Pisahin. Alhamdulillahnya selama ada temen gue itu gue nggak pernah dipalak. Dia nggak misalnya dipalak tambahin. Bahkan pernah gue dipalak. Lu anak mana lu? Namanya Budi Lantur, anak Priuk, anak Pademangan. Lu anak mana? Gue anak Priuk bang. Oh lu anak Priuk, ada ongkos nggak lu? Gue nggak dikasih ongkos. Dulu dikasih 500 perak. Gede bagi gue zaman dulu. Udah bisa naik angkot ya? Udah bisa naik angkot, 500 perak. Kok gue dikasih duit? Ada nggak lu? Nggak ada sih gue bilang. Ya memang gue lagi tuh kalau nggak salah jajan 5.000 dari orang tua gue. Bayar angkot, pulang pergi sama makan di kantin. Makan di kantin masih murah, 2.000-3.000 masih dapat. Makanya gue dikasih duit, gue bilang kenapa nih, gue dikasih duit ya kan. Nggak taunya dia memang dihormatin. Amin itu. Dia dihormatin. Punya power lah ya, dia punya power. Dan dia satu-satunya kelas 3. Dari katanya sih dari dia baru masuk sampai dia kelas 3 dia cuma sendirian. Gue bilang, wih betah lu ya nggak punya temen gitu. Tapi kan satu sisi ya kita kan nggak hanya teman berangkat doang, dia punya teman sana sini pastinya. Gue pas ketika gitu, wah gimana rasanya gue jadi dia sendirian gitu ya kan? Apa nggak bete gue? Gue 7 orang. Gue 7 orang pas gue masuk. Dari angkatan omnya? Dari angkatan gue 7 orang. 7 orang itu yang finish berapa? 3. Yang finish 3. 1 tinggal kelas, sisanya udah nggak tahu kemana, keluar. Gitu. Nah kalau untuk sama Bang Aminnya itu, jadi setiap berangkat bareng lagi berarti? Jarang. Sekali-sekalinya pas dia berangkat ditatar sama dia. Nih kita lawan STM. Kita ketemu 11. Nih lu lawan dia, tatar sama dia gini. Tatar bingung kita kan, salah dia apa gue lawan coba. Salah sekolahnya apa gitu. Kita masa lu mukulin orang tanpa sebab. Kan nggak lucu. Benar. Jadi gue bantai dia di PLTU. Habis di patas 60. Berantakan itu patas. Sampai sore aja itu dia bersembunyi.
karena semua hujan batu segala macem, wah udah habis berantakan. Habis itu udah pecah-pecahan semua kaca, dia udah nggak bisa ngelawan. Dia turun dari bis mau ngelawan gitu, pakai balok, digebugin lagi, naik lagi ke dalam, turun lagi, digebugin, naik lagi ke dalam, sampai itu bis sudah berantakan. Dia nyerah, bis itu jalan, gue masuk ke dalam perkampungan, ketawa-ketawa semuanya, wah ketawa-ketawa, berarti lu hebat semuanya gini. Dia dibilangin sama dia, kalau gue udah lulus, pegang mulut gue, pasti lu diinjek-injek. Gue bilang, kenapa? Lu pasti dijajah. Alasannya kenapa? Karena dia tuh sistemnya ngejajah, teman makan teman. Harusnya kan kita bersatu loh ya kan. Gue bersatu nih buat ngancurin sekolah ini nih, gue bersatu buat lawan sekolah ini itu. Bukan berarti satu basis tuh ngejek-ngejek satu basis. Dan gue ngerasain pas gue kelas 2. Oh itu makanya nggak ada tataran all base gitu ya Om ya? Tataran jadi perbasis aja. Perbasis. Gue minta apa, pas itu dia mintanya perbasis. Basis aja, basis. Bener, gue ngerasain. Pas gue kelas 2 gue kayak dijajah. Mulai itu gue dipalakin. Gue kelas 2 dipalakin sama kelas 3. Gue bilang, gue lucu amat dipalakin. Ada kelas-kelas gue dipalakin, kalau nggak ngasih ya ditabok. Dulu nggak ada, karena dia tuh masih ngormatin yang namanya. Gue juga hormat sama dia. Ditakutin, karena dia itu benar-benar nyata, ngebacok beneran. Beda sama yang mulut besar ya. Mulut besar lu cuma misalnya, gue nggak bisa ngebacok nih, gue bisa ngebacok nih. Buktinya mah. Minum Om. Oke. Sekalian dimakan. Gampang. Kayak gitu, jadi gue bilang cuman karena nunjukin kelemahannya, bener basis gue ditindas, dipalakin, udah ketawain aja. Kelas 2 itu kelas 3-nya nggak ada anak priuknya Om ya? Ada 3 orang. Oh ada 3 orang tetap. Satu gue nggak tahu kenapa, katanya sih kecewa. Tapi dari pertama kali gue masuk, gue nggak pernah ngeliat dia katanya kecewa sama teman-teman gue lah. Kecewa karena nyalinya gimana, temen itu bukan alasan. Bilang aja lu pengen naik motor sekolah. Yang kedua, nggak begitu bernyali besar, tapi dia setia kawan. Tetap ngebasis ya? Tetap ngebasis setia kawan. Yang ketiga, ya inilah harapannya di sobat gue sendiri. Ya udahlah, lu aja yang bawa basisnya. Karena cuma tinggal dia doang, udah lu bawa aja. Jadi perintah lu gue turutin. Bantai, enggak. Jadi itu jangan semata-mata, gue punya power nih, gue punya ilmu kebal apa segala macam, gue bantai aja, enggak. Perintah lu bantai, gue turutin bantai. Kalau enggak ya enggak. Soalnya kan dia tahu, sesuatu kekuatan dia sejauh mana nih anak sekolah ini. Kita bawa apa nih buat ngelawan dia nih? Kalau kita nggak bawa apa-apa, ya cuma menang sapu, masa iya lu mau ngelawan celurit? Sama aja lu ngantar nyawa lu sendiri. Iya. Nah itu kan kelas 1 Om yang berarti tragedinya sampai parah banget lah itu, hancur di situ. Nah kelas 2-nya ada yang parah juga Om? Kalau kelas 1 tadi ada satu lagi tuh. Kelas 1 masih ada lagi Om? Gue masuk polsek, masuk pos polisi. Abis gue digebukin polisi. Gue nggak tahu kalau ada anak Bekasi dibajak. Anak Bekasi dibajak sama anak gue sendiri. Sama anak DKI. Iya. Gue nggak tahu tuh yang namanya sekolah tuh ketemu sesama pelajar tuh diapain segala macam. Itu baru masuk. Gue bahkan nggak kenal siapa yang ngebajaknya. Anak kelas 2, anak Pademangan. Jadi gue pas pulang ada anak sekolah 2 orang. Anak ini ngeliatin gue terus ya kan. Ya gue juga nggak tahu ya kan. Ya gue nggak ngerasa ngapain. Udah gue diemin aja. Gue nggak ngerasa ngapain. Ya udah gue diem. Terminal gue turun. Gue jalan naik mikrolet. Gue diburu pakai batu di dalam mikrolet. Wah, kenapa nih orang ya kan? Pas mukanya masuk gue tendang mukanya. Dia jatuh gue gebugin. Gue lari karena diteriakin maling. Malah dia tuh? Iya, dia 2 orang, satu lagi neriakin gue maling. Untungnya bagusnya gue larinya ke kantor polisi. Di situ ada pos polisi, gue lari ke pos polisi, langsung dicekek, ditangkap gue sama polisi. Gue bilang, tangkap, dibawa ke dalam. Temen gue ada yang setia kawan, datang ngebelain. Jadi pengakuan anak ini tuh, dia tuh dibajak. Emang udah nggak pakai apa-apa, tasnya nggak ada, sepatunya nggak ada, cuma pakai seputih sama abu-abu nyeker. Semuanya udah nggak pakai apa-apa, semuanya udah nggak pakai apa-apa. Dia anak Bekasi katanya dia dibajak. Lah gue pas itu ditanyain sama polisi, wah habis. Ya gue mau ngaku bagaimana, dasarnya gue nggak tahu. Gue sampai gue demi Tuhan segala macam, gue nggak tahu Pak, gue nggak tahu. Gue bilang gue nggak tahu siapa yang ngebajak dia, gue nggak kenal, gue baru kelas 1. Sampai jam berapa? Jam 5. Ada komandannya itu agak gemuk. Ini kenapa?
Itu udah selesai ya, anak Bekasi udah suruh pulang segala macam. Gue suruh nginep dulu di situ loh. Cuman kan pas kebetulan komandannya datang. Ini kenapa? Ini Dan, kakak kelasnya ngebajak anak Bekasi. Itu jam 5 pagi, Om. Jam 5 sore. Oh, 5 sore. Dari pas dia pulang sekolah. Jadi pas gue pulang sekolah. Gue pulang sekolah tuh jam 12-an. Kakak kelasnya ngebajak nih, anak Bekasi. Terus dia nggak tahu kakak kelasnya siapa, dia berkelas 1. Kamu berkelas berapa? Saya kelas 1, Pak. Itu kan ada kartu pelajarnya. Ini kelas 1, Pak. Yang lucunya, mister gue diambil. Katanya buat tawuran. Padahal gue STM listrik ada menggambar. Gue bilang, oh kenapa diambil ya kan? Belinya mahal itu posisinya. Mahal lagi zaman gue dulu. Aduh, ya udahlah terserah lah, yang penting gue selamat. Akhirnya kata-kata mutiara dari komandan nih, ya udah pulangin aja, karena nggak tahu apa-apa. Wih, Senang banget tuh. seneng lah. Gue pakai baju, gue lagi tuh telanjang cuma kita dalam doang, pakai baju. Gue pulang, gue terima kasih sama temen gue yang nemenin. Kalau nggak mau gue habis sendirian. Oh, dia tetap nemenin itu, Om? Tetap nemenin, gue berdua ketangkap. Jadi dia pas gue lari dia nolongin gue. Oh, balik lagi dia. Dia balik lagi nolongin gue. Gue bilang, wah, gue beruntung banget. Gue berterima kasih teman dia nggak sampai lulus. Gue nggak tahu kabarnya dia kemana sekarang. Itu kalau boleh tahu namanya siapa, Om? Indra. Indra. Buat Indra S1 Itu. DKI 715 angkatannya Bang Ambon, titip salam. Gue berterima kasih banget. Gue ditemenin sama dia. Dia pas gue dikejar, dia bantuin gue. Dia nyamperin gue. Udah pas sih sama gue. Dia beda 2-3 tahun sama gue kalau nggak salah. Itu udah mulai sadar gue bilang, wah Gua nggak bisa kacau. begini Gue aja nggak bisa nih. begini aja gue bilang. Ditambah lagi, gue paling keselnya tuh kelas 1. Uang jajan lu nggak pernah utuh. Dipalakin dari si A, si B, si A, si B. Gue bilang, apa lu nggak dikasih jajan sama orang tua? Lu apa minta-mintain begini sama orang? Wah parah itu. Terus pilihannya cuma 2. Gue naik motor atau gue naik bis. Sementara gue motor cuma 1 punya orang tua gue kerja. Kalau gue naik bis gue harus ikut tawuran terus. Kalau gue nggak punya nama, udah habis duit gue. Gue saban hari cuma dikasih buat dipalakin aja. Bahkan ada yang secara halus. Bikin baju, bikin jaket segala macam. Oh itu hitungannya wajib tapi. Wajib, harus bikin secara halus ya. Secara halus. Kalau secara kasarnya udah tambahin. Buat apa? Udah tambahin aja lu. Kita nanya buat apa? Tambahin aja. Tapi ketika lu punya nama, lu nggak bakal disentuh. Malah diminta izin. Gue mau mintain sama adik kelas lu dong. Ada yang kena gini. Setengah 12 teriak-teriak pulang, dibuka gerbang, pulang. Yang masih sekolah. Gue pernah lagi tuh masih kelas 1 sekolah. Pas mereka udah pada pulang, gue iri. Masih ada 2 pelajaran lagi gue belum habis. Itu gue tinggalin 1 pelajaran lagi karena gue malas. Komputer kalau nggak salah. Setengah 2 gue balik. Berdua sama kawan gue anak periuk. Udah pulang gitu aja deh. Pulang gitu aja kan pintu gerbang udah dibuka. Gue pulang. Pas gue pulang, mungkin gue kualat kali sama gurunya. Gue pulang naik bis gue ditaikin captun. Anjir, mati kali gue hari ini nih, gue bilang gitu. Temen gue duduk di tengah-tengah, jadi bangku kan 2-3. Temen gue duduk di tengah-tengah, barengan cewek-cewek. Wih, enak sekali. Gue duduk di belakang, jajaran bangku 6, paling pojok, di jendela. Gue cuma ngeliatin ini orang, gue ngeliatin atas. Cuma kan biasanya gue pulang pakai baju pakai kaos. Karena kalau pakai baju putih gitu kasihan orang tua gue yang nyuci. Jadi gue pikir gue lipat rapi-rapi, gue bersihin, masukin dalam tas gue taruh pakai kaos. Gue cuma ngeliatin ini anak bakal ngapain gue nih. Dia tahu gue pakai putih gue pakai abu-abu, dia tahu. Gue liatin, dia nggak berani lihat muka. Gue liatin di pintu banyak yang di pintu udah banyak yang ngengser ya kan. Wah, depan belakang, belum basis motornya lagi. Aduh, full bis miring. Dia sampai miring. Wah, gue bilang remis ini. Doa tuh ya. Iya, gue cuma ngepel tangan doang, malah tangan kosong. Udahlah. 1 pertanyaan lo nanya ke gue hantem lo. Diam pas di pintu air Mangga Besar, mereka turun semua. Kata basis Kemayoran. Wih, turun gue bilang ya kan. Lah gue selamat ini. Kata sebelah gue, mas lah, lu anak STM ya? Iya, gue anak STM bang. Lu kalau kayak gituin, bilang aja anak SMEA. Yah bang, mana ada tampang gue anak SMEA bang. Kalau mau fake mah fake aja udah bang. Mampus ya mampus bang. Mau diapain lagi ya kan? Itu gue kualat mungkin. Gue kualat sama guru gue itu. Gurunya baik itu orang. Jadi pas gue pulang, itu terakhir gue bolos. Ditaikin lagi sama sekolahan lain. Mas 12 Pluit di WTS Mangga 2.
Waktu itu udah kelas 2 gue. Gue bilang sama kelas 3-nya, "Weh, dinaikin nih, turunin." Enggak, gue masih kelas 1, sorry. Gue masih kelas 1. Jadi soalnya teman gue itu ada teman gue yang sekolah di situ kelas 3. Turunin. Udah jangan. Rapi aja, rapi. Kok? Gue bilang rapi maksudnya apa sih? Udah rapi aja. Lu kan kelas 2, harusnya kan lu yang ngebimbing. Gak usah ngejagain deh. Ini kan lu bilang turun kita lawan gitu loh. Masalah menang sama kalah berasa belakangan. Itu posisinya hari Jumat. Gue bilang, kok rapi sih? Maksudnya apa nih orang? Ya udahlah, gue duduk lagi lah. Bis lewat, ditaikin dia. Kebanyakan dia. Wah, anak DKI ini ya kan. Waduh, anjir. Abis nih. Kebetulan kan teman-teman gue 2 orang. Kalau nggak salah gue lupa namanya, panggilannya Black. Udah lu tenang aja, ada gue kan. Ya udah. Itu anak pelonya. Ya anak pelonya itu. Lu tenang aja deh gue. Oke, thank you. Kenal sama gue. Di luar elunya tuh kan kayak ada kawan lu di situ. Yang anak pelonya. Kawan-kawan yang lain Ada yang topinya diambil, ada yang duitnya diambil, ada yang setirnya diambil. pokoknya yang aman lu doang tapi ya. Aman gue doang. Sama teman gue sebelumnya tadi yang kelas 2. Jadi teman gue yang kelas 2 ini juga mau diambil barang-barangnya. Gue bilang, "Lu mau kemana?" Dia mau ngalong ke rumah gue. "Wah, kalau ngalong banyak duitnya dong." Nggak ada, dia bawaan gue. Akhirnya nggak jadi dia papain teman gue. Karena kan satu sisi gue dibelain sama teman gue juga. Gue bilang, "Aduh, itu resikonya tuh punya kakak kelas yang gue bilang blow on gitu ya kan." Kalau misalnya memang kita ada kondisi udah kayak begitu, turun lawan. Kalah ya udah kalah. Mau diapain? Kalau jumlah ya kalah jumlah. Dari ketimbang lu dinaikin, yang ada malah barang-barang lu diambilin. Itu yang gue tanyain itu kalau nggak salah namanya Omen, itu badannya gemuk. Itu topinya diambil. Pas dia turun topinya diambil. Topinya mahal. Anak STM kalau punya topi mahal itu berarti anak orang mampu. Iya. Topinya mahal, tapi hip hop. Gue bilang ya udahlah. Itu makanya urusan lu lah. Gue kenapa-napa gue sehat. Itu kan posisi Om kelas 1, kelas 2 ya? Kelas 1. Kelas 1 ya? Yang kelas 3-nya nggak ada itu Om? Nggak ada. Lagi nggak ada tuh. Nggak ada. Kelas 3 sibuk sih. Ada saatnya kita kayak begitu, ada saatnya kita udah berhenti. Nggak selamanya hidup kita tuh cuma modalnya berantem terus. Lu mau sampai kapan? Bahkan kan kadang-kadang gue sering ngobrol sama temen gue. Kenapa sih kita berantem sama sekolah dia? Gue pernah ngobrol sama temen gue anak Halim. Gak tahu gue juga. Dulu katanya kalau dia pernah bilang kalau dari gurunya dia itu deket sama rumahnya dia, guru bengkel. Dulu kalau misalnya ribut sama kampung jauh gara-gara perebutan lapangan bola. Gue bilang lapangan bola mana? Itu historisnya tuh. Iya, lapangan bola Koramil. Lu tahu dari mana? Dari Pak Ucup. Wah, so tahu lu, gue bilang kan. Masa cuma gara-gara perebutan lapangan bola doang? Katanya begitu. Tapi cuma sekali lu kena bacok, besok balas dendam. Bagian gue kena bacok, besok lagi balas dendam. Nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal habis. Tapi ketika gue pas baru-baru kali ingat, kayaknya bakalan berkurang. Di zaman gue itu, kalau lu mau selamat tuh punya motor. Tapi lu bawa motor ke sekolah nggak pernah selamat. Karbu lu hilang, motor lu banyak kempes, bensin habis, dibocorin, helm penuh pasir. Jadi itu benar-benar lu harus ikut basis. Karena itu kita tuh senasib gitu loh. Kita dibantai bareng-barengan. Kita menang. Jadi nggak bisa lu egois, gue mau bawa motor gini. Nggak bisa. Tapi kalau lu bawa motor, lu pasti selamat. Nah, pas di zaman kelas 2-nya Om ini ada kejadian yang besar banget ya? Gue kena bacok. Itu gue paling blow on itu benar-benar. Di kelas 2 tuh Om ya? Kelas 2 itu. Kena ujungnya celurit doang. Langsung kulit gue langsung kerak begini. Lumayan dalam, dagingnya kelihatan. Waduh. Gue bilang darahnya udah ngocor semua ke sini. Itu di depan bak air. Itu kejadian sama anak-anak sekolah mana gitu? Itu gue tahunya pas gue PKL kelas 3. Itu Budut Peluit 11. Gue tuh kayak nggak mau sekolah, tau gak lo? Jadi pas gue mau sekolah, gue punya busur panah. Banyak tuh. Bapak gue minta bikinin sama adik kelas gue, bikinin panah nih gini-gini. Dia cuma bikin gratis banyak. Gue bawa biasanya 5 biji sama ketapel. Itu nggak gue bawa sama sekali. Udahlah, gue mau sekolah. Pas mau udah depan gang, ketinggalan buku pelajaran gue. Balik lagi gue ambil buku pelajaran gue. Baru gue berangkat itu jam 6 pagi. Berangkat pas di terminal, bareng sama anak sekolah 4 orang. Gue jambak. Lu anak mana? Gue anak Budut bang, santai aja bang, kita gabung. Oh gabung?
Ya udah, gue pikir gue ada masalah kan. Teman gue bilang, Bon rame depan nih di Asam. Ya udah turun. Memang jaraknya masih berapa, mungkin ada 100 km, 100 meter mah. Turunin. Lu bawa apa? Nggak bawa, gue nggak bawa. Lu bawa apa? Yaudah gue ambil dulu ke dalam. Ambil dulu teman gue si Japong ke dalam. Itu panahnya lebih besar dia malah. Ke dalam tuh maksudnya ke dalam mana? Ke dalam gangannya dia. Oh, gangan dia. Ya itu gangannya dia ke dalam. Panahnya besar banget. Udah kayak udah kayak Robin Hood lah kalau gue bilang mah. Wah, akhirnya pas udah begitu kita nutup jalan tuh. Mobil udah pasti macet. Nutup jalan kita perang sama dia. Kecolongan benar-benar. Jadi pas itu Budut itu gabung turun, itu tahunnya pas gue PKL di Astra. Temen gue sendiri yang ngomong, yang satu tempat sama gue itu anak STM 11. Atau ngobrol-ngobrol. Oh iya. Itu kita habis itu langsung di dalam. Itu kan lagi langsung apa kata dia itu langsung digeber polisi kan? Iya. Jadi pas gue udah belum darah, gue udah kelar kena ujung celurit, gue bilang, "Wih, kenapa? Udah nggak apa-apa, lari aja." Diuber-uber celurit, diuber-uber polisi, diuber-uber warga, segala macam. Kita tuh masuk ke dalam gang. Gue tuh pas lagi itu ingat banget depan umum, tangan gue udah gemeteran begini, ini darah semua. Wah, baju udah kayak apa tahu. Wah, tangan udah begini, gemeteran aja karena kaget lah. Ayo ke rumah teman gue aja, ke rumah teman. Kasih kopi, sarang laba-laba, apalah gitu ya kan. Gue bilang, aduh, malah makin perih ya kan. Udah gue balik aja. Bilang, Tah, gue sama Miftah, gue jangan sampai ketahuan orang tua gue, fatal nanti yang ada. Lo kan udah kelas 3, baju lu gue minta satu lah. Ya udah, kasih sama dia bajunya. Gue main ke rumah dia, dikasih bajunya satu. Bajunya gue buang gak kali, gue tempat batu gue buang gak kali. Ini terakhir kalinya gue kena kayak ginian. Gue bilang, gue buang gak kali, tenggelam kali enim. Besok malamnya dirawat teman-teman gue. Kenapa lo? Kena gue. Goblok amat tuh sampai kena begitu ya kan. Wah, digoblok-goblokin malah. Lo meleng lo berarti lo kayak gitu lo kata dia. Ya memang meleng lah dari samping kok gue nggak tahu. Akhirnya pas sudah begitu dikasih super tetra. Nggak bisa tidur. Linunya gue bilang, orang tua tahu pasti lo curiga. Tangan lo kenapa? Kena mesin. Lagi praktek kena mesin. Udah kena mesin aja udah. Bohong lu tawurannya, enggak apa kena mesin. Gue cuma begitu doang, gue nggak mau pengen keluarga gue tahu. Udah janganlah sampai keluarga gue tahu. Kasihan mereka yang nyari duit buat nyekolahin lu kan. Akhirnya pas sudah begitu besok masuk sekolah, wih lu kenapa satu sekolahan kayak gitu. Pintain kolekan, kantongin duitnya. Gue pakai main PS tuh duitnya tuh. Main PS, kayak main PS pokoknya. Ya 3 hari sembuh kering. Balas dendam gue tongkrongin, dudukin, nggak ada sama sekali. Udah pasti balas dendam. Tongkrong itu di halte, itu masih ada halte kan. Dulu jalanannya masih rata, kalau sekarang kan udah tinggi. Iya. Tongkrongin situ ya kan, megang celurit dalam tas. Nggak ada sama sekali yang nongkrong lagi sama sekali. Wah, gue bilang dongkol aja. Itu kelas 2, tahunya pas gue kelas 3 PKL di Astra, gue ngobrol-ngobrol sama temen gue satu line. Ih, gue kena begini-gini. Oh iya itu, kata dia. Itu gabungan 3 sekolahan, kata dia. Sekolah apa aja, gue bilang gitu ya kan. Peluit 11 sama Budut. Wih, rame amat, gue bilang ngapain tuh. Ibu Budut anak 4 orang tadi lah yang turun. Spesial buat TKI doang tuh yang PT. Iya, gue bilang, wih, buset. Akhirnya pas sudah begitu, gue bilang, oh ini terakhir. Temen gue ngajakin pakai wapak. Ilmu gitu Ilmu ya. kebal. Wah, ayo lu ngisi. Ngisi apaan, gue bilang gitu. Ngisi. Daerah Cilincing gitu. Jalan naik motor sama dia. Wah, jauh lah daerahnya. Gue gak punya duit. Udah gue bayarin. Di situ gue kayak bertentangan gitu. Masa sih orang bisa kebal sih ya kan? Iya. Rada-rada nggak percaya sih memang waktu kelas gue kelas 1 ada anak kelas 3 itu. Dia duduk orang di dalam bangkunya duduk masih banyak yang kosong, dia duduk di jendela bis. Dia duduk pas bisnya jalan agak kenceng, dia jatuh guling-gulingan. Pingsan, tapi nggak ada yang lecet. Satu pun kayak misalnya kebaret pun nggak ada, cuman celananya sobek-sobek. Wah, hebat amat ya orang. Pakai apa ini ya kan? Wah, kacau. Tambah lagi gue ngeliat temen gue yang amin waktu itu ribut, samurnya ditangkap. Ini yang namanya ilmu kebal ya. Dicobain. Memang dicoba dites badan gue juga coba begini. Tapi kayaknya bertentangan sama hati gitu. Temen gue bilang kalau lu nggak percaya lu nggak bakalan bisa. Gue bilang akhirnya pas gue udah serahin, udahlah hidup mati gue tangan Tuhan aja. Karena pas ketika gue dengar guru gue, kalau kamu benar-benar berjalan sekolah, terus kamu mati di jalan, kamu syahid, kata dia. Oh yang bener pak. Ya tapi kamu netes sekolah ya, kata dia gitu ya kan. Kamu netes sekolah ya.
Kalau kamu niatnya nggak sekolah, tiba-tiba kamu berhenti anak sekolah, berarti kamu yang nyari masalah, kata dia. Dari situ mikir, iya benar juga ya kan, gue mau berangkat sekolah, udah niatin sekolah, sekolah. Ada teman gue yang pas itu make, mungkin gue udah dikasih udah dianterin lah, lagi duduk gitu. Gue kan biasanya jalan, nunggu bis jalan dulu. Bis itu sistem jalannya sistem dorong, satu yang itu keluar, satu masuk keluar. Biasanya gue udah naik yang kedua aja, gue bilang gitu. Jadi nggak usah bareng-bareng sama anak-anak yang lain. Ayo berangkat. Mau kemana? Kita bantai ya, anak sekolahan. Wih, kenapa nih anaknya kan pagi-pagi dong ngomong begitu ya kan? Kelas 2 itu ya kan. Nggak ketemu sama sekali, bersih. Katanya ketemu, diteriakin nggak ngelawan lah. Biasanya kalau kita teriak-teriakan kita dilawan, ditimpuk pakai batu. Ini nggak dilawan sama sekali. Bersih. Besoknya ketemu sama, gue rasa sih Captun. Tikungan rumah sakit Usada, ditimpuk pakai batu. Itu juga gue nggak tahu tuh. Tahu-tahu kena pas turun di stasiun Mangga Besar, dia buka celana, kakinya keangkat, berdarah. Kok berdarah, kata dia gitu. Gue sepanjang jalan gue ketawain aja gila. Lu pakai kayak gitu rata-rata orang buat melindungi diri, bukan buat gaya-gayaan. Lu mau ngapain gitu gaya-gayaan kayak gitu? Lu kalau pengen tenar jangan kayak gitu caranya. Temen gue si Amin juga tuh bener, dia bilang gue pakai itu buat jaga-jaga. Gue daripada gue mati begini-gini, ya benar juga sih ya buat jaga-jaga. Cuman kan satu sisi, ya lu percaya apa enggak? Gitu loh. Kalau lu percaya, ya lu terusin. Kalau lu nggak percaya, ya mungkin nggak bakalan ada apa-apa. Banyak hal-hal kayak gitu. Kayak teman gue pakai gesper, ada tulisan Arabnya. Gue celepet ya kan, gue tarik, kata dia, wih, iseng aja lo katanya. Coba gue pinjam. Gue pakai keringet jagung gue. Panas amat, gue bilang, nggak jadilah. Jadi kalau nggak cocok nggak bakalan bisa, kata dia. Ya dia makanya adem-adem aja, nggak keringetan sama sekali. Enak amat lu pakai kayak gini ya, gue bilang. Lu buat apa sih, gue bilang. Buat keselamatan lah, kata dia. Oh ya udahlah, masing-masing aja lah lu. Teman sekelas gue, dia teman sekelas gue itu orang Betawi lah, dari logatnya orang Betawi, namanya Ramadan. Itu habis yang om kena di kelas 2. Ada kejadian lagi nggak yang besar gitu? Jadi waktu di Salabone ribut sama 11 kalau nggak salah. Salabone ribut sama 11, wah hancur-hancuran anak 11 sampai ke dalam-dalam. Itu pas sudah itu ada mobil berhenti, mobil sedan. Kalau orang biasa nggak mungkin lah membubarin orang tawuran, mungkin itu polisi kali. Jadi pas sudah tahu itu diberhentiin, itu celurit dilempar ke dalam bis, ke kursi penumpang. Lemparin ya kan. Gue bawa tas kecil, periksain sama dia. Udah pak, nggak ada. Diem lu, tonjok ya kan muka gue. Hidung gue langsung berdarah. Udah lu nggak bisa ngelawan sama sekali. Padahal itu bukan om ya yang hitungannya. Enggak, itu celurit gue lempar ke dalam. Jadi gue lempar ke dalam bis, lempar ke dalam bis. Ada yang diselipin dan segala macam. Karena tahu itu udah diberhentiin sama dia. Berhenti, mana barangnya? Nggak ada pak, nggak ada, periksa aja. Dia mau tonjok kan, tapi barangnya nggak ada. Hilang, celurit gue hilang udah kalau udah kayak gitu. Orang udah bisa udah jalan segala macam, nggak mungkin ketemu. Kalau mau di Uber diambil, hilang udah nggak bakalan bisa. Bener lah, goblok saya. Itu gue dibantai sama teman sekolah gue sendiri, teman SMP gue. Kok bisa itu gimana? Di Asem itu dekat sebelumnya Salabone. Ada pas gue berangkat, gue berdiri di atas, di dalam bis di atas. Temen gue pakai baju bebas di bawah, pakai baju hitam, celana hitam. Lu mau kemana? Jalan-jalan katanya. Anak Sunter dia. Udah naik aja, lu ngapain di situ? Udah nggak apa-apa di sini aja. Pas lu, bon, rame. Yang dimaksud rame itu anak sekolah itu udah berdiri udah nyerang kita ya kan. Waduh, abis. Gue tangga bis itu kan 1, 2, baru yang lebar 3. Gue kepleset. Kalau nggak kepleset tuh batu lewat. Kena muka rasanya kayak gimana? Posisi lu kepleset tuh batu pas di atas lu gitu. Pas lewat itu. Demi Tuhan gue masih inget sampai sekarang. Batu lewat, ditimpukin bis gue. Gabruk. Abis. Gue turun berdua sama teman gue sejabong. Turun tetep aja ya kan ditimpukin, tahan pakai tas. Teman mereka bawa biar nggak ada yang berani ngebacok. Wah anjir, gue bilang awas lu ya. Pong mundur. Jalan gue berdua sama dia. Jalan ke Bakair. Balas bon. Ada apa di dalam lu?
ntar gue ambil. Dia ngambil panahnya dia. Kalau mungkin sekarang zamannya HP, mungkin kita WA tuh orang-orang, weh balik lagi lo. Tapi karena solidaritas, mereka balik. Itu yang dalam bis yang nggak bisa turun. Beberapa teman gue balik lagi dia, naik bis lain balik lagi. Udah dapat. Itu bangsa ada hampir setengah jam lebih. Dapat. Ayo balikin. Wah, rebutan sama teman gue dapat 1 golok. Enggak, gue pegang dulu. Gue nggak demen. Temen SMP gue, teman makan temen gue bilang, kalau ngeliat, wah temen SMP gue, lu serang kayak yang lain kayak kan, Gitu. Iya, lu ngapain lu gila mau cari nama lu ya kan, ngebantai temen lu ya kan, tapi kan temen lu bakalan takut gitu ya kan. Akhirnya pas dibalikin, kocar kacir sampai ke dalam-dalam. Itu gue uber itu. Jadi posisinya kan taman, dalamnya ada gangan kecil, itu lari sampai ke dalam-dalam rel kereta, abis. Pas udah kelar itu ya kan, nenteng-nenteng golok, ketahuan sama teman bokap. Wah, gue teman bokap lewat. Mana? Ngapain megang golok lu? Cari mati apa lu? Aduh. Pegang. Wah, udah pikiran gue udah kalang kabut. Itu nggak sekolah tuh. Cabut gue. Tempat biliar di Nagasaki di atas. Waduh, udah mikirin aja gimana nih gue pulang nih. Abis nih gue sama orang tua gue nih. Pulang, layaknya kita kalau bolos itu baliknya kayak jam-jam sekolah lah. Jam 2 gue nyampe rumah, gue cabut lagi, main. Udah cabut-cabutan lah, pas bokap gue datang, gue cabut. Akhirnya adik gue suruh panggil gue datang depan gue gesper. Lu kata Pak Misnan, lu bawa golok buat apa lu? Waduh, ketahuan gue bilang. Diem aja udah, pokoknya diem aja, lu ngomong ngelawan gimana, itu orang tua lu ya kan, itu yang nafkain lu, yang biayain lu udah, emang lu salah gitu ya kan, lu disuruh sekolah malah berantem tengah jalan. Wah udah, lu gua suruh sekolah, lu kalau lu mati kebacok itu selesai kata dia. Coba kalau ke penjara segala macam, masuk rumah sakit itu panjang urusannya. Waduh, pokoknya gua nggak mau lihat lagi gini. Wah pokoknya gua udah keringet dingin, gua depan gua gesper sama bokap gua, baru kali dengar banget bokap gua marah-marah ya kan. Wah ya udahlah, gua mikir lagi. Cuman gue mikir gue masih panjang perjalanan gue masih kelas 2, masih setahun lagi gue mau gimana lagi ya kan, udahlah. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada nggak sih cerita sedihnya gitu yang masih diingat gitu? Sedihnya mah tuh bener-bener kehilangan temen tongkrongan tuh meninggal. Itu di jalur di jalur. Jadi tuh ada waktu itu kelas 1, gue sebenarnya juga lupa namanya. Jadi gue kenal biasa sama dia, cuma nongkrong, dia tetangganya Amin. Nongkrong anak SMA 41. Kita nongkrong Sabtu. Minumnya minum biasa ya. Karena nggak mabok dia kan juga. Minum, nongkrong, rokok bareng hari Sabtu itu. Hari Sabtu di depan WTC Mangga 2 lah itu kita nongkrong. Minum, nongkrong, makan bareng ya kan. Senin dia sekolah. Senin dia ribut sama STM 11. Meninggal dia di situ. Aduh, gue bilang, oh ya Allah, gue bilang, itu benar-benar sedih banget lihat dia meninggal dia. Dari Selasanya dia meninggal kalau nggak salah. Sempat koma katanya sih gitu. Cuman gue nggak datang kalau gitu. Posisi dia sendiri om. Rame. Jadi pas bentrok mungkin jatuh. Biasanya nih, lu kecelakaan atau lu dibantai sama musuh, kepleset lu gara-gara lu kepleset. Temen gua 2 orang depan mata gue. 1 dibacokin tapi dia masih selamat. 1 lagi cuma luka-luka doang. Yang masih selamat ini nggak kenapa-napa dibacokin. Ini teman satu jurusan, sama-sama listrik. Gue cuma listrik 2, dia listrik 1. Cuma beda kelas doang. Itu anak depan WTS yang kedua tinggalnya. Dia nggak tawuran, nonton. Dia orang dari pertama kali gue sekolah bareng sama dia tuh nggak pernah tawuran malah. Dia bawa motor sekolah, Satria 2 tak, Satria Hiu. Tumben-tumbenan anak itu nggak bawa motor. Jadi pas kita lagi berantem di depan Maspion Plaza, di rel itu. Anak mana tuh kalau boleh tahu? Kampung Jawa. Abis Kampung Jawa, lawannya juga warga juga. Dulu tuh jalannya tuh begini nih, antara di Jalan Gunung Sari itu begini tuh tinggi. Nah pas kita lagi perang, pas sudah
wah udah terlalu lama lah kita perang, udah ngadu pedang segala macam, udah timpuk-timpukan segala macam. Bubarin sama polisi, dibubarin sama polisi, tembakan peringatan, kabur semua ya kan. Nah karena memang mungkin ngerasa nih warga terganggu, berarti warga itu ngejar gitu loh, ngejar kita semua. Nah itu gue diselamatin sama temen gue si Mail. Gue mau lompat itu, karena kalau gue lurus ke sini terus malah ini jalan raya terus, gue mau lompat ke daerah bawah biar gue masuk ke dalam pemukiman. Kalau udah masuk pemukiman kan udah mendingan. Gue mau lompat sama dia diladang. Jangan Bon, jangan. Kalau gue lompat gue jatuh. Soalnya tangganya tuh tinggi tuh di gunung depan WTS, depan Mangga 2, ITS Mangga 2. Lewat tangga, lari. Temen gue masih nonton. Depannya itu memang dia kepleset tuh gara-gara oli. Di situ ada bengkel tambal ban. Oli dikepleset, itu dibacokin depan mata gue. Nggak kenapa-napa. Wah hebat amat. Tapi gue mau nolongin tapi terkesima. Orang di sini persis depan mata gue, jarak gue 2-3 meter lah. Orang depan gue kan jadi trotoar. Dia jatuh, dia tersungkur, dibacokin. Jebret. Embeng namanya, Embeng. Nggak kenapa-napa anak ini ya kan. Tarik sama temen gue. Ayo Embeng. Anak itu yang ngebacokin dilemparin pakai batu. Jadi dia kan agak mundur. Lemparin batu, gue baru masuk ke pemukiman. Kita ngumpul di dekat-dekat rumah orang. Beng, lu kan apa-apa? Enggak man, syukur amat lu masih hidup. Lu pakai wapak ya? Enggak, kata dia gitu. Mukanya pucet. Gue berterima kasih sama teman gue. Makasih lu udah nolongin gue bilang. Kalau gue lompat, gue jatuh, abis gue. Pasti. Itu tuh kenangan paling menyedihkan banget gue bilang. Kehilangan teman. Kehilangan teman di jalur. Gue bilang, aduh, gue berharap pas gue juga pernah takut. Setakut-takutnya gue pas di hari ulang tahun gue kelas 3, perasaan gue gak enak nih. Gue bilang, Son, hari ini gue ulang tahun Son. Oh serius lu? Katanya. Iya, selamat Bon, selamat. Makan kita. Gampang lah Son. Gue kok baru kali ini ngerasa takut ya Son ya. Berat, seumur dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 mau bis gue dinaikin, mau gue ribut sama siapapun, mau barangnya gede kayak apapun, ini baru rasanya gue takut Son. Kenapa? Gue takut mati di hari ulang tahun gue Son. Serius lu? Udah tenang aja lu, gue jagain katanya. Jagain apa sih lu? Udah tenang aja, gue ikut sama lu. Udah gak usah. Dia rumahnya di Pramuka. Udah gak usah Son. Bismillah aja Son, gak ada apa-apa gue bilang gitu ya. Siang itu gue balik 2:30. Ya gue bilang alhamdulillah gak ada apa-apa. Cuman mungkin sugesti aja kali gue. Gue pikir hari ulang tahun biasanya hari apes ya. Iya hari apes ya. Apes nih, mampus di hari ulang tahun kan gak lucu. Iya. Gak lucu juga ya kan. Waduh di hari ulang tahun kena bacok segala macam. Udahlah alhamdulillah. Gue lewat gitu doang. Tadi ya udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 udah, terus sedihnya juga kehilangan kawan gitu kan. Gue ada satu pertanyaan nih Om. Menurut Om arti kedewasaan itu apa sih Om? Arti kedewasaan tuh jadi gini loh. Kalau lu mampu menahan emosi lu, terus lu berpikir rasional, itu lu dewasa. Ketika nih lu dibikin kesel sama orang, tapi kalau lu pukul orang itu, lu udah yakin menang nih. Gue udah yakin menang. Udahlah, diemin aja. Itu udah gue anggap dewasa. Bagi gue ya, arti bagi gue, itu gue anggap dewasa. Terus juga pola pikir, bagaimana kita menyikapi suatu keadaan nih, kalau kita anggap ini, ini cuma ujian dari Tuhan. Ya udah, itu gue anggap tuh dewasa. Karena kedewasaan itu bukan, lu udah tua, gini, enggak. Kalau lu bisa ngandalin emosi lu bisa berpikir positif, lu bisa berpikir rasional, itu gue anggap dewasa. Bagi gue itu dewasa. Tapi kalau lu masih nggak bisa kayak anak kecil gitu ya, tiba-tiba nih kita kesenggol tengah jalan nih, kesenggol. Anjir lu gini-gini ngamuk, mukul-mukulin orang. Enggak. Itu udah nggak dewasa. Paling kesenggol biasa lah, setengah sama setengah atau spion sama spion. Bang, sorry bang ya, gini ya. Kita minta maaf bukan karena takut bang. Kita minta maaf ya karena kita nggak rendah. Tapi kalau kita udah rendah masih dikurang ajarin, lu kurang aja, bego amat lu naik motor gini-gini, hantam. Kita udah minta maaf nih, bang sorry bang ya gini-gini. Pernah, bang sorry bang gini-gini. Bego lu, gaplok. Gue udah minta maaf, lu nggak perlu pakai ngomong segala macam kasar gitu loh. Ya udah, gue udah minta maaf udah. Cukup kata iya udah. Iya, ya udah nggak apa-apa. Kecuali motor lu rusak, gue ganti. Selesai. Kita dari Berkilau TV, gue Angga, gue Andra, dan
Maulana dari 1 DKI 715. 715. 2007. Tahun 2007 ya. 2007. Oke, sekian perjalanan TV hari ini. Thank you.